Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian saya hormati, perkenalkan saya Nailia Ziada Rahma sebagai salah satu mahasiswa KKN PPM UGM Unit CT 074 2021 yang ditugaskan di Desa Gemblegan. Di sini, perkenankan saya untuk berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya miliki mengenai bagaimana cara kita mengetahui apakah asupan gizi harian kita dan adik-adik kita sudah terpenuhi atau belum. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Nah, pada video kali ini yang berjudul sosialisasi aplikasi tracing kecukupan gizi harian sebagai upaya pencegahan stunting. Nah, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian di sini saya rasa sudah familiar ya dengan kata stunting. Jadi untuk menyegarkan ingatan kita saja, saya akan menyampaikan kembali definisi apa itu stunting. Jadi stunting dapat diartikan sebagai keadaan di mana tinggi untuk usia seorang anak itu lebih rendah dibandingkan anak seusianya yang lain. Jadi misalkan ada dua orang anak nih, si A dan si B ini sepantaran, usianya sama. Tapi selisih tinggi antara si A dan si B ini terpaut cukup jauh. Nah, jika misalkan yang lebih pendek ini si B, maka ada kemungkinan bahwa si B ini terdiagnosa stunting seperti itu. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab anak dapat terkena stunting? Menurut Kemenkes RI, setidaknya ada 7 penyebab kenapa anak dapat terkena stunting. Yang pertama, kekurangan gizi dalam waktu lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama ini terutama jika terjadi pada masa 1000 hari pertama kelahiran anak. Karena masa-masa ini adalah masa-masa krusial yang menentukan tumbuh kembang anak ke depannya. Sehingga apabila anak kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada rentang waktu ini, kemungkinan anak terkena stunting itu meningkat. Dan yang kedua adalah kekurangan nutrisi pada saat remaja, kehamilan, dan laktasi atau masa menyusui. Di sini yang dimaksud remaja terutama adalah remaja perempuan ya. Kenapa? Karena meski yang terkena stunting itu nanti si anak, tapi anak dari mulai saat di kandungan hingga setidaknya anak diberi empasi saat lahir nanti, sumber nutrisi anak bergantung penuh pada si ibu. Jadi, jika si ibu saja sudah kekurangan nutrisi, anak mau dapat nutrisi dari mana? Seperti itu kan? Kemudian yang ketiga adalah infeksi dan atau gangguan mental pada ibu. Nah, infeksi di sini terutama adalah ketika yang terinfeksi itu saluran pencernaan ya, sehingga dapat menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi. Untuk gangguan mental sendiri ini tidak harus yang selalu gangguan psikis yang seperti gangguan jiwa yang parah seperti itu. Tapi tingkat stres itu juga termasuk ke dalam parameter apakah seseorang itu sehat secara mental atau tidak. Karena jika si ibu stres secara berlebihan, akan berdampak pada tumbuh kembang anak nantinya. Kemudian yang keempat adalah kehamilan remaja. Kehamilan remaja ini dapat menjadi faktor anak terkena stunting karena salah satu penyebabnya adalah jika seorang wanita itu hamil ketika usianya masih remaja, di mana remaja ini juga masih dalam masa pertumbuhan, nanti akan terjadi perebutan zat gizi antara si janin dengan si ibu itu sendiri. Nah, keadaan ini bisa menjadi semakin parah ketika asupan gizi si ibu sendiri saja sudah kurang seperti itu. Sehingga nantinya dapat terjadi growth restriction atau penghambatan pertumbuhan yang meningkatkan terjadinya resiko stunting. Dan yang kelima adalah jarak kelahiran yang pendek, karena jarak kelahiran juga berkaitan dengan cadangan nutrisi dan kesiapan tubuh menerima kembali adanya kelahiran. Dan yang keenam adalah hipertensi atau darah tinggi. Dan yang ketujuh adalah sanitasi buruk.
yang juga dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, baik itu nanti asalnya dari bakteri atau virus atau bahkan hewan-hewan kecil seperti cacing seperti itu yang asalnya dari lingkungan yang kotor yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum atau makanan yang dikonsumsi. Nah, dari tadi kita sudah membahas bahwa nutrisi itu menjadi faktor yang cukup penting ya untuk menentukan baik atau tidaknya pertumbuhan anak nantinya. Jadi, nutrisi apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu dan anak untuk mencegah stunting? Di sini saya akan menampilkan diantaranya 5 nutrisi yang berperan cukup penting dalam tumbuh kembang anak supaya terhindar dari resiko stunting. Perlu saya tekankan Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian bahwa meskipun 5 nutrisi yang saya sebutkan ini penting, tapi bukan berarti nutrisi yang lain itu tidak penting. Nutrisi yang lain itu juga penting untuk tetap dipenuhi, meskipun nantinya nutrisi yang lain ini akan lebih berpengaruh terhadap fungsi tubuh yang lainnya. Sedangkan 5 nutrisi yang saya tampilkan di sini adalah yang cukup penting pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak, yang akan saya jelaskan kenapanya setelah ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang minimal jumlah nutrisi yang diperlukan oleh masing-masing individu dalam sehari. Di sini saya hanya mencantumkan untuk kebutuhan remaja putri hingga dewasa dan balita. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebenarnya stunting itu lebih mengefek atau berkaitan dengan nutrisi yang diterima oleh si anak sendiri dan si ibu dari anak tersebut, seperti itu. Nah, angka-angka ini diperoleh dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, protein untuk remaja putri hingga wanita dewasa memerlukan sekitar 56 hingga 59 gram protein per hari, dan untuk balita memerlukan sekitar 18 hingga 35 gram protein per hari. Kemudian yang kedua adalah zat besi. Untuk remaja putri hingga wanita dewasa memerlukan 18 gram per hari, dan untuk balita memerlukan sekitar 7 hingga 10 gram per hari. Yang ketiga adalah zinc. Untuk remaja putri hingga wanita dewasa memerlukan 8 gram zinc per hari, dan untuk balita memerlukan setidaknya 3 hingga 5 gram zinc per hari. Yang keempat adalah kalsium dan vitamin D, diperlukan untuk remaja putri hingga wanita dewasa sekitar 1000 mg per hari, dan untuk balita adalah sekitar 750 hingga 1000 mg per hari. Yang terakhir, yang kelima adalah karbohidrat. Nah, untuk remaja putri dan wanita dewasa memerlukan setidaknya 300 gram karbohidrat per hari dan 210 hingga 220 gram per hari untuk balita. Kenapa 5 nutrisi ini penting untuk dipenuhi agar mencegah stunting? Yang pertama, untuk protein penting. Karena protein diperlukan untuk pembentukan massa otot, mengoptimalkan fungsi otak, dan perbaikan sel tubuh. Dan yang kedua, zat besi penting untuk meningkatkan kadar hemoglobin, menjaga kesehatan janin, serta mencegah infeksi. Yang ketiga, zinc dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung pertumbuhan anak. Yang keempat adalah kalsium dan vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang. Dan yang kelima, karbohidrat sudah jelas ya, diperlukan untuk energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dari kelima ini tidak boleh ada yang kekurangan dalam rangka mencegah stunting. Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah merancang suatu meal plan atau perencanaan makan yang standar agar secara umum kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi. Nah, nama programnya adalah Isi Piringku. Mungkin Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian sudah tidak asing ya dengan program ini. Nah, namun jika Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian perhatikan, sebenarnya pada program Isi Piringku tidak hanya berisi tentang anjuran seberapa banyak porsi makan dan jenis makanannya saja.
namun juga ada pola hidup sehat secara umum, yaitu di lingkaran 3 di bawah ya, ada mencuci tangan dengan sabun, olahraga secara rutin, dan minum air minimal 8 gelas sehari. Nah, tapi untuk fokus bahasan kita kali ini adalah tentang pemenuhan gizi melalui makanan yang kita santap sehari-hari. Menurut Kemenkes, idealnya kita dalam satu piring makan makanan yang mengandung karbohidrat sebanyak 2/3 dari setengah piring makan kita. Nah, apa saja sih contoh makanan yang mengandung karbohidrat? Yaitu ada nasi ya, yang jelas beras putih, beras merah, atau dari umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, kentang, atau juga dapat dari bihun, mie, jagung, sagu, dan gandum, seperti itu. Kemudian untuk protein, dianjurkan untuk memakan 1/3 dari setengah piring yang kita gunakan, baik itu dari protein hewani maupun protein nabati. Untuk protein hewani, bisa dari ikan, atau ayam, atau daging sapi, telur, susu, dan produk-produk turunannya ya, seperti keju, yogurt, dan lainnya. Kemudian dari protein nabati, yaitu protein yang diambil dari tumbuh-tumbuhan, seperti kedelai, yaitu bisa dibuat jadi tempe, tahu, atau dari kacang-kacangan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsumsi buah dan sayur. Nah, konsumsi buah dan sayur ini menurut Kemenkes idealnya memiliki porsi yang paling banyak jika dibandingkan dengan karbo dan protein. Karena gabungan dari keduanya ini memiliki porsi setengah piring yang digunakan, di mana untuk buah idealnya itu adalah 1/3 piring dan sayur adalah 2/3 dari setengah piring. Nah, kenapa buah dan sayur ini sangat penting untuk dikonsumsi? Karena dari buah dan sayur inilah kita bisa mendapatkan mikronutrien seperti vitamin, mineral seperti zinc, zat besi, dan bahkan serat seperti itu. Karena jika kita hanya memakan nasi dengan lauk ayam misalnya, kita hanya akan baru mendapatkan makronutriennya saja, yaitu karbo dan protein. Ya, sekalipun mengandung mikronutrien, misal makan ayam geprek gitu ya, ada cabainya. Ya, mikronutriennya yang diperlukan tubuh tentu masih jauh dari kata cukup seperti itu. Makanya kita perlu juga mengkonsumsi sayur dan buah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan kebutuhan gizi harian kita? Untungnya di zaman yang sudah serba canggih ini kita tidak usah repot-repot lagi ya pusing memikirkan bagaimana cara menghitung berapa gram karbohidrat yang sudah kita makan, berapa zinc yang sudah kita makan, berapa vitamin yang sudah kita makan. Karena kita dapat menggunakan aplikasi yang bisa diunduh melalui smartphone kita untuk mengetahui apakah gizi harian kita sudah terpenuhi atau belum. Nah, salah satu aplikasi yang dapat digunakan namanya adalah MyFitnessPal. Kenapa saya pilih aplikasi ini adalah karena saya sendiri memang menggunakan, jadi saya cukup familiar dengan aplikasi ini. Dan menurut saya aplikasi ini juga cukup lengkap untuk keperluan mengetahui apakah kita sudah cukup makan makanan bernutrisi hari ini. Ya, walaupun begitu, di akhir nanti saya juga akan membuat perbandingan dengan aplikasi-aplikasi lainnya serupa yang saya coba dalam beberapa waktu, supaya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi MyFitnessPal ini. Secara umum terdapat 5 fitur utama pada aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah home atau beranda, di mana pada beranda kita dapat melihat pada bagian calories remaining itu adalah capaian kalori harian kita. Kemudian jika kita scroll lagi ke bawah, kita juga akan menemukan artikel-artikel tentang kesehatan dan kebugaran secara umum. Nah, yang kedua adalah diary,
Dimana pada diary inilah kita dapat memasukkan kita seharian ini sudah makan apa saja. Misal pada bagian dinner, kita bisa memasukkan makan malam apa saja yang sudah kita makan. Lalu mungkin pada bagian snack, jika kita juga memakan makanan ringan seperti makanan ringan jajan pasar atau bahkan ciki-ciki seperti itu ya, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk fitur yang ketiga adalah resepi atau resep, yaitu fitur yang menampilkan resep-resep masakan yang tinggi nutrisi. Namun perlu saya katakan, kekurangan resep di sini adalah bahwa resep yang ditampilkan itu kebanyakan adalah resep-resep masakan barat, sehingga mungkin bahan-bahannya sedikit susah dicari ya kalau di sini. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk fitur ini ke depannya. Kemudian yang keempat ada fitur plan, yaitu fitur perencanaan, di mana di sini kita sebenarnya dapat membuat suatu rencana mingguan atau bulanan. Sebagai contoh, kalau di sini ada fitur perencanaan high protein, jika Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian ingin merencanakan bahwa dalam suatu rentang waktu tertentu Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian ingin memakan makanan yang hanya tinggi protein seperti itu, dapat dicari di fitur plans. Kemudian di fitur me, yaitu ada profil pribadi pengguna seperti itu. Nah, karena fokus kita adalah bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita, fitur yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah fitur bagian diary, di mana seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada fitur ini kita dapat memasukkan makanan apa saja yang sudah kita makan, cemilan apa saja yang sudah kita makan, berapa air yang sudah kita minum ke dalam fitur ini, yaitu misal pada bagian dinner atau makan malam ada tulisan add food. Nah, itu bisa diklik untuk menambahkan makanan apa saja yang sudah kita makan saat makan malam. Nah, setelah kita mengklik tulisan add food tadi, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian ini, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian dapat memasukkan makanan apa saja yang sudah dimakan dengan mengetikkannya pada kolom search for a food, pada kolom pencarian makanan. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian boleh mengetikkannya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya, karena dari sejauh sepengamatan saya, database dari aplikasi ini cukup lengkap, sehingga daftar makanan yang tersedia pun cukup banyak seperti itu. Nah, untuk yang bagian all ini, Bapak Ibu sekalian dapat memasukkan makanan secara satuan, misal seperti yang sudah tertera di situ ada honey atau madu, hanya madu saja gitu, atau buah apel gitu, ya buah apel saja yang tertera, bukan makanan masakan secara utuh. Jika ingin memasukkan makanan yang sudah masakan secara utuh gitu ya, misal orak-arik seperti itu, tapi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian tidak menemukan di bagian all, bisa dengan memasukkannya pada bagian resepi atau meals atau my food. Bagian ini mirip-mirip ya, karena Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian dapat memasukkan resep rahasia, resep pribadi masing-masing seperti itu. Misal pada bagian resepi atau resep, memasukkan menu orak-arik. Nah, apa saja sih bahan-bahannya? Misal ada telur, ada sayur, ada kecap. Nah, setelah memasukkan semua bahan-bahan itu, kemudian aplikasi ini juga akan secara otomatis menghitung nutrisi apa saja yang sudah terkandung dalam masakan yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian ini sudah buat seperti itu. Nah, kemudian yang menarik adalah pada bagian kanan atas terdapat ikon barcode ya. Nah, ini adalah ikon yang digunakan jika Bapak Ibu sekalian mungkin membeli makanan atau minuman kemasan. Kemudian terdapat barcode
yang dapat di-scan dengan menggunakan kamera HP melalui dengan mengklik ikon barcode tersebut. Nah, misal untuk yang sudah saya coba dapat tertera di sini adalah untuk yang susu Ultra Milk Low Fat ya. Itu hasil dari scan barcode yang ada pada kemasannya. Jadi langsung otomatis masuk tanpa harus mengetik di kolom search for a food seperti itu. Tapi barcode ini hanya dapat digunakan khusus untuk makanan atau minuman kemasan yang ada kode barcode-nya. Nah, setelah kita memasukkan makanan apa saja yang sudah kita makan, saatnya kita mencari tahu nutrisi apa saja sih yang terkandung pada makanan-makanan itu, yaitu dengan mencet tombol kembali dan scroll ke bagian paling bawah, maka kita akan menemukan bagian nutrition atau nutrisi seperti yang saya lingkari dengan warna merah ini ya, dan bisa diklik untuk mengetahui nutrisi apa saja yang terkandung pada makanan-makanan tersebut dan juga goal atau capaian minimal yang harus dicapai pada satu hari itu. Setelah kita memencet bagian nutrition atau nutrisi tadi, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Misal pada bagian sebelah kiri ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, kita dapat melihat nutrisi-nutrisi yang sudah kita makan dalam satu hari ini. Misal ada fat atau lemak, itu sudah berapa gram yang kita konsumsi, atau kolesterol bahkan, dan sodium atau garam, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, pada bagian kanan itu sedikit lebih lengkap karena kita juga dapat melihat target harian kita untuk nutrisi tertentu. Misal untuk fat atau lemak, target harian kita itu adalah yang ada di tengah, tulis angka yang ada di tengah itu, yaitu 40 gram sehari. Nah, untuk angka di bagian sebelah kirinya itu adalah berapa yang sudah kita capai dalam sehari, sehingga angka yang di sebelah kanan itu adalah kurangnya. Jadi kurang berapa gram lemak kita dalam sehari dari target kita, yaitu 40. Misal target 40, kita sudah makan lemak sebanyak 14 gram, berarti kita kurang mengkonsumsi lemak sebanyak 26 gram. Begitu pula dengan nutrisi-nutrisi lainnya yang ada di bawahnya. Nah, terdapat juga vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi atau iron di sini ya tulisannya. Nah, jika Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian melihat bahwa wah, ada yang berwarna merah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita kelebihan atau kita melampaui target harian kita. Misal pada vitamin A minus 148%, berarti kita sudah kelebihan vitamin A sebanyak 148% dari capaian harian kita yang hanya 100 gram per hari. Seperti itu. Setelah mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi MyFitnessPal untuk mengukur, menghitung nutrisi harian yang sudah kita konsumsi, di sini saya ingin membandingkan aplikasi-aplikasi yang serupa juga dengan MyFitnessPal. Di antaranya itu ada aplikasi Fat Secret, Vika, dan Gizikom dari Kemenkes. Yang pertama adalah aplikasi bernama Fat Secret. Aplikasi ini adalah yang paling mirip dengan aplikasi MyFitnessPal secara umum, dan saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini, yaitu kelebihannya diantaranya pengoperasiannya tidak lebih kompleks dibandingkan aplikasi sebelumnya, yaitu MyFitnessPal. Dan data dari Fat Secret dapat diekspor. Jadi
Misalkan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi MyFitnessPal sudah tertera ya, berapa vitamin A yang sudah dikonsumsi pada hari itu, berapa vitamin C yang sudah dikonsumsi, berapa zinc yang sudah dikonsumsi, dan sebagainya. Data-data itu dapat diekspor atau diunduh ke HP Bapak Ibu kakak-kakak sekalian seperti itu. Jadi bisa buat laporan atau report seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tersedia saran menu dengan bahan yang mudah didapat. Nah, tidak seperti tadi yang saya sebutkan di fitur resepinya MyFitnessPal ya. Kebanyakan menunya itu makanan barat. Nah, di aplikasi Vetsicreate ini menu-menu saran makanannya itu lebih mudah didapat bahannya karena masakannya juga adalah masakan-masakan yang lebih Indonesia seperti itu. Kemudian bahan makanannya juga cukup lengkap untuk di Vetsicreate. Nah, kekurangan dari Vetsicreate, mikronutriennya itu kurang representatif. Mikronutriennya itu seperti vitamin dan mineral seperti itu. Yang selanjutnya adalah aplikasi Vika, di mana aplikasi ini sedikit berbeda dengan dua aplikasi sebelumnya ya tampilannya, karena Vika hanya menampilkan nutrisi-nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, tidak menyediakan fitur-fitur lain. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya karena fiturnya memang tidak sebanyak MyFitnessPal dan Vetsicreate, maka pengoperasiannya pun tidak lebih kompleks dari kedua aplikasi sebelumnya. Kemudian mikronutriennya yang ditampilkan pada aplikasi Vika ini jauh lebih lengkap dibandingkan dua aplikasi sebelumnya. Dan terdapat saran AKG atau angka kecukupan gizi sesuai kondisi personal secara rinci. Dan kekurangannya adalah pilihan makanannya terbatas. Dan fiturnya juga masih kurang lengkap, tidak seperti dua aplikasi yang saya sebutkan tadi ya. Dan yang ketiga adalah tampilan user interface-nya itu masih sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi Gizikom, yaitu aplikasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa kelebihannya itu ada diantaranya tersedia dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengoperasiannya tidak lebih kompleks dari dua aplikasi yang awal, yaitu MyFitnessPal dan Vetsicreate. Yang ketiga, terdapat perhitungan gizi populasi, sehingga saya rasa aplikasi ini cukup bermanfaat ya jika digunakan oleh BUMDes setempat untuk mengetahui misalkan apakah gizi harian populasi di desa Gemblegan ini sudah tercukupi atau belum. Kemudian yang keempat adalah mikronutrien yang sudah cukup representatif. Yang kelima, data juga dapat diekspor, yaitu datanya dapat diunduh dalam bentuk file CSV atau Excel. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu pilihan bahan pangan masih terbatas. Yang kedua, fiturnya juga masih terbatas. Dan yang ketiga adalah tidak bisa login secara otomatis. Jadi setiap hendak masuk, maka setiap kali itu pula harus login ulang. Seperti itu. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.